Hai, selamat datang lagi di channel aku. Ya, kali ini adalah video spesial bagiku, dimana setelah penantian panjang motor Bisonku yang sampai sekarang masih mangkrak, masih rusak. Ya, tibalah saatnya aku mungkin harus merubah suasana yang baru, bukan lagi dengan suasana yang lama, ya. Tapi tetap motor Bisonku masih ada, cuman saja belum dibenerin. Ya, karena juga berkaitan dengan pembiayaan yang lumayan besar. Nah, karena aku ingin merasakan suasana baru, maka akhirnya aku memutuskan untuk mencoba menggunakan motor yang berbeda. Dan motor apakah dia? Ini dia, motor Suzuki GSX R150. Ya, inilah dia Suzuki GSX R150. Ya, ini adalah motor yang tentunya berbeda banget dengan Yamaha Bison yang notabene motornya naked, stang lebar alias juga tidak nunduk ya. Sedangkan kalau ini adalah jenis motorsport yang ya notabene pasti nunduk. Dan kalau motor ini termasuk motor dengan stang yang cukup rendah ya, alias ya sangat mungkin bisa dikatakan underyoke banget lah ya, nunduk parah gitu. Dan ya jelas itu akan bikin pegal ketika nanti melakukan touring atau perjalanan jarak jauh. Nah, tapi inilah menjadi sebuah tantangan ya, sebuah tantangan. Dan sebenarnya eh, aku dari dulu memang ingin mencoba menggunakan motor sport untuk touring jarak jauh, punya impian seperti itu. Cuman waktu itu belum kesampaian, tapi alhamdulillah sekarang ya motornya sudah dari depan dan tinggal merealisasikannya. Punya dana dan kemudian melakukan touring lagi dengan motor yang seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, overall ya motornya seperti ini ya. Warna hitam dengan tulisannya berwarna merah. Dan ini motor tahun 2017. Ya, platnya di sini adalah plat B ya, plat Jakarta. Ya, overall ini oke, tidak terlalu ada yang aneh-aneh ya. Tampilannya standar banget ini sebenarnya. Hanya saja ini doang yang diganti nih. Sen depannya aja yang mana awalnya kan bukan seperti ini, tapi dimodif seperti ini. Nah, palingan itu doang. Terus untuk kilometernya ini tergolong rendah ya. Yaitu 18.000. 18.000 cuy, sejak dari 2017 sampai sekarang, berarti sudah 4 tahun ya. Untuk ini alhamdulillah ya, selama aku gunakan tidak ada trouble, tidak ada masalah yang berarti seperti itu. Nah, kita coba cek dari depan ya, tampilannya seperti ini ya. Rada memang berbeda banget ya dari motor sekelasnya ya, motor sport. Dan ini ya kelihatan paling kecil dibandingkan teman-teman yang lain. Dan juga ya bisa kalian lihat seperti ini ya. Tapi ini cocok banget untuk yang jomblo ya, untuk sendirian ya, karena memang untuk bangku standarnya jok belakang ini kecil ya. Jadi kalau untuk boncengan dirasa sangat tidak enak sekali sepertinya. Oke, tampilan seperti ini. Ban depan ya masih tebal, masih oke ya. Standarnya ini kalau tidak salah IRC. Terus juga ya seperti inilah, bisa kalian lihat. Nah, yang sedikit minus dari motor ini adalah ya motor ini pernah lecet ya, alias sepertinya jatuh, cuman bukan crash parah ya. Karena kalau crash parah kan pasti akan ada efek lainnya ya, entah mungkin kena di bagian sok depan itu, bagian stang gitu kan. Tapi ini enggak sih gitu, cuman ya lecet aja seperti ini. Nah, ini bisa diakalin sih nantinya dengan cara mungkin dibuat stiker ataupun di skotlet dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, ini mungkin bisa diakalin dengan cara dicat mungkin ya, karena kan sempat jatuh di bagian kanan ya. Gitu, lecetnya ya nggak terlalu parah-parah banget sih. Dan sampai tidak mengganggu fungsi dari motor ini juga. Tetap seimbang ketika dibawa.
Nah, ini mungkin yang agak lebih parah, yang sebelah kiri. Nah, ini juga bisa diakali nanti dengan cara ya diganti stikernya ataupun diskolet gitu. Seperti itu aja. Nah, tapi selebihnya oke. No problem, tidak ada masalah. Ya, ini cockpitnya atau stang depannya standar ya. Ada cut engine, terus ada lampu dim, ya sen kiri kanan, lampu jarak jauh, terus ya starter, dan ya remnya juga sama handle kopling juga masih standaran, sama juga spionnya masih standaran, windshieldnya masih standaran. Ya, ini jok belakangnya, jok tengahnya, jok ridernya ya tidak ada yang sobek, mulus. Ban belakang juga sama, masih tebal. Rantai juga masih oke, gearnya juga masih tebal. Nah, ini rantainya rantai bawaan ya, rantai standar dari bawaan pabrik. Cuman untuk rantai sepertinya rada kurang ini ya, kurang bagus, agak ketekuk gitu deh, nggak tahu kenapa agak keras dia. Nah, tapi masih oke sih, nariknya nggak terlalu aneh, keras yang aneh-aneh. Ya mungkin kalau ada rezeki ya kapan-kapan aku ganti deh gitu. Seperti itu. Terus ya, bagian sistem cakram depan belakang masih oke, tidak ada trouble. Terus juga suara mesin halus. Nanti kita akan coba dengarkan. Ya, di sini agak unik ya. Kalau motor ini dia olinya adalah 1,3 liter atau 1300 mili. Sedangkan kalau motor lain pada umumnya 1 liter kan. Jadi memang rada ribet nanti kalau mau ngisi atau ganti oli. Jadi harus beli dua. Atau ya beli yang memang oli SGO-nya langsung dari Suzuki-nya yang khusus memang ukurannya 1,3 liter. Oke, kita coba akan dengarkan. Oh ya, ini kan motornya ya, segala motor yang GSX tipe R ya, yang racing setahu, yang motor sport, dia sudah ini semua ya, keyless ya. Jadi ya ini pakai kunci dan tentunya lebih aman sih kalau setahuku ya. Gitu. Yuk kita coba dengarkan. Oke. Masih jos ya. Jadi kalau di starter itu langsung nyala gitu, nggak butuh jeda atau starter beberapa kali gitu. Kalian bisa dengarkan ya. Oke, suaranya juga masih halus. Oke, tidak ada masalah. Seperti itu guys. Ya mungkin yang akan menjadi PR aku, tapi ini bukan sesuatu minus ataupun penyakit ya. Yaitu normally ya seperti itu. Yaitu adalah ya mengganti filter udara, filter oli, kemudian mungkin membersihkan injektor dan juga throttle bodinya. Sama juga ngecek kampas kopling, apakah memang sudah selayaknya diganti atau belum. Plus juga kalau ada rezeki yang lain, ya ini masih perencanaan sih gitu, ganti rantai gitu kan. Dan juga mungkin ya karena ini motor nggak bisa dipasang box ya. Ya sebenarnya bisa aja sih dipasang box, cuman ya kalau pasang box belakang berarti harus dimodif juga ininya, stangnya harus dibuat fat bar gitu ataupun ya stang lebar gitu. Nah tapi ya sama aja dong, balik ke motor seperti biasa dong, hanya modif seperti itu doang kan. Ya, aku tetap mempertahankan keasliannya. Jadi di sini aku bukan pakai box tapi nanti ya pakai side bag aja rencananya. Ya ini masih planning panjang ya. Ya karena ini berkaitan dengan keuangan juga. Lumayan banyak sebenarnya harus dipersiapkan. Kalau untuk perlengkapan touring gitu ya. Tapi ya seperti itulah. Yang mungkin aku coba lakukan adalah dia beli tank bag, plannya, terus side bag sama tail bag gitu yang bagian belakang. Nah tanpa adanya bracket ataupun pakai box gitu ya. Oke, kita akan coba tes ride motor ini ya. Kira-kira gimana nih dan rasanya. Ya aku udah nyoba sih, dan rasanya ya biasa aja sih sebenarnya. Tapi ya itu bikin capek. Konsumsi bensin ini standar ya, sekitar 41-42 gitu. Yuk kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi ini beneran asik loh motor ini kalau dibawa kencang sih. Tapi kalau untuk touring jarak jauh ya memang harus terbiasa sih, harus tangannya siap-siap kuat, harus siap-siap menahan beban gitu. Aku pernah nyoba sih motor ini dalam kecepatan sampai 120 lebih ya, dan itu sebenarnya masih gigi 5. Cuman ya aku udah nggak terlalu berani sih. Memang aku nggak terlalu punya ke passion dalam dunia balap-balapan gitu loh. Yang penting aku bisa jalan, menikmati perjalanan, riding, touring, ya itu aja. Bukan mau balap-balapan soalnya. Ya setidaknya bisa sampai 100 lebih lah untuk ngejar waktu gitu kan. Karena motor bisonku itu ya rada sulit mencapai 100 itu. Itu pun udah mulai ngeden gitu. Oke. Aku nggak terlalu jago untuk miring-miring. Oke, asik sih pakai motor ini. Miring-miring masih oke juga, tidak ada masalah. Dan ya, aku tim standar aja. Tidak ada yang modif-modif terlalu aneh-aneh ya. Yang penting fungsional aja sih. Kalau untuk ganti knalpot sih enggak ya. Tetap standar aja karena bakalan ribet nanti kalau touring. Amit-amit kena razia, tilang dan sebagainya kan. Ya, hanya mungkin penambahan itu doang yang tadi aku sebutkan. Sama mungkin itu nambahin frame slider kalau ada rezeki, sama juga handguard gitu ya untuk perlindungan gitu ya. Sisanya tinggal mikirin untuk dana touring. Gigi 4 udah 100 lebih tadi sebenarnya. Cuman ya sudahlah, biarin aja. Aku tidak tim balap-balapan adu kecepatan dan sebagainya. Tapi ya kita sudah cukup tahu lah ya kalau motor gesek itu pada keadaan ya standarnya sih ya, termasuk yang ya paling cepat juga gitu. Ya mungkin bisa dikatakan seimbangnya dengan R15 kali ya. Ya seperti yang aku tahu sih, seperti ya kurang lebih seperti itulah. Oke, ya jadi cukup sekian test ride dan juga review singkat motor GSX 150R. Ya semoga bermanfaat dan ya support terus guys ya, supaya ya aku bisa merealisasikan touring lagi ya, karena belajar dari kemarin itu ya yang ke Sabang ya belum terlalu signifikan hasilnya sih ya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi lah, dan semoga juga ada rezeki untuk benerin si Bison. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.